Guys, kali ini kita akan ngomongin negara yang mungkin sering kita dengar tapi masih menyimpan segudang misteri. Yap, Cina. Negara yang terkenal dengan tembok besarnya, kungfu, dan makanannya yang bikin lidah bergoyang. Ternyata lebih dari sekedar tempat untuk beli barang murah di online shop cuy. Cina ini bisa dibilang salah satu kekuatan global yang lagi naik daun. Dan perannya di dunia nggak main-main cuy. Tapi seperti pepatah, di balik kekuatan besar ada tanggung jawab besar. Pengaruh Cina di dunia ini juga punya sisi positif dan negatifnya cuy. Yuk kita kupas satu persatu, tapi dengan gaya yang santai aja ya cuy, biar nggak terlalu kelihatan berat. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Sebelum itu, tahukah kalian cuy bahwa Cina adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk cuy. Cina menyumbang sekitar 18% dari total populasi global. Dan bicara tentang sejarah, Cina adalah salah satu peradaban tertua yang masih ada hingga hari ini cuy. Selain itu, Cina adalah rumah bagi beberapa keajaiban alam dan arsitektur yang spektakuler. Misalnya, tembok besar Cina yang membentang sepanjang lebih dari 21.000 km cuy. Dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ada juga kota terlarang di Beijing yang merupakan kompleks istana kekaisaran terbesar dan terawat dengan baik di dunia cuy. Tapi bukan cuma keajaiban fisiknya yang menarik cuy. Cina juga punya warisan budaya yang kaya. Negara ini dikenal dengan festival-festivalnya yang megah, seperti Tahun Baru Imlek, di mana orang-orang merayakannya dengan kembang api, tarian naga, dan makan bersama keluarga besar cuy. Dan jika kalian suka dengan kuliner Cina, pasti tahu kalau masakan Cina seperti dimsum dan Peking duck sudah menjadi bagian dari budaya makanan global cuy. Bahkan dimsum sampai ke Indonesia cuy. Nah sekarang setelah kita punya gambaran tentang betapa menariknya dan beragamnya Cina, mari kita telusuri bagaimana negara ini berperan dalam membentuk dunia kita saat ini, baik dari sisi positif maupun negatif. Pertama-tama, gak bisa dipungkiri kalau Cina adalah salah satu mesin penggerak ekonomi global. Bayangin aja coy, ekonominya yang tumbuh pesat gak cuma bikin rakyatnya sendiri makin sejahtera coy, tapi juga ngasih peluang ke banyak negara lain. Salah satu proyek ambisiusnya yang sering kita dengar adalah Belt and Road Initiative alias BRI coy. Ini proyek gede-gedean yang hubungin Asia, Eropa, dan Afrika lewat jaringan jalan coy, pelabuhan, dan kereta api. Serius, ini bukan cuma tentang investasi, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih terhubung dan pastinya lebih menguntungkan buat semua orang cuy. Dan ngomongin teknologi, Cina ini sudah jadi pusat inovasi dunia cuy. Coba deh siapa yang gak kenal Huawei, Alibaba, atau Tencent. Mereka ini gak cuma gede di negaranya sendiri cuy, tapi juga ngelit di bidang kecerdasan buatan, teknologi 5G, dan energi terbaru. Gimana, keren kan? Inovasi-inovasi dari Cina ini gak cuma mempercepat transportasi digital di seluruh dunia cuy, tapi juga bikin solusi teknologi yang lebih murah dan lebih gampang diakses, terutama buat negara-negara berkembang. Dan tidak cuma itu aja cuy, Cina juga aktif banget di panggung diplomasi global. Mereka nggak mau kalah kalau urusan isu-isu penting seperti perubahan iklim atau perdamaian dunia. Misalnya nih, pas pandemi COVID-19 kemarin, Cina ini termasuk negara yang paling cepat ngebantu banyak negara lain dengan menyediakan peralatan medis dan vaksin. Benar-benar nunjukin kalau mereka bisa jadi partner global yang bisa diandalkan cuy. Oh ya, satu lagi, Cina juga jago banget dalam hal soft power alias kekuatan budaya. Nggak percaya? Coba lihat betapa populernya seni, film, kuliner, dan bahasa Mandarin di seluruh dunia. Program seperti Confucius Institute misalnya, bikin bahasa dan kebudayaan Cina makin dikenal dan diterima di mana-mana. Ini juga nambahin keragaman budaya global dan bikin kita semua lebih ngerti satu sama lain cuy.
Tapi nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk Cina. Di balik semua kemajuan yang mereka bawa, ada juga tantangan yang nggak bisa kita abaikan. Misalnya, ketergantungan ekonomi yang mungkin berbahaya. Banyak negara yang terlibat dalam proyek BRI sekarang menghadapi masalah utang yang serius, coy. Ketergantungan ini bisa bikin negara-negara itu kehilangan kedaulatan ekonominya karena keputusan-keputusan penting harus disesuaikan dengan keinginan Beijing. Agak serem juga kan, cuy? Gila banget. Selain itu, Cina juga dikenal menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Negara-negara yang berani menentang kebijakan Cina terkait Taiwan atau Laut Cina Selatan misalnya sering banget dapat tekanan ekonomi yang berat seperti pembatasan perdagangan atau bahkan sanksi. Ini nunjukin gimana Cina bisa menggunakan pengaruhnya buat ngedikte kebijakan internasional yang sesuai dengan kepentingannya, cuy. Dan kalau ngomongin lingkungan, meskipun Cina udah janji bakal netral karbon pada tahun 2060, faktanya mereka masih jadi penyumbang emisi terbesar di dunia. Pertumbuhan industri yang super cepat ini bikin polusi udara yang gak main-main, cuy. Gak cuma di dalam negeri mereka, tapi juga di seluruh dunia. Ini jadi tantangan besar buat kita semua, gimana caranya bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, cuy. Belum lagi soal pelanggaran hak asasi manusia. Cina sering banget disorot karena dugaan pelanggaran HAM, terutama terkait kebijakan keras terhadap etnis minoritas seperti Uyghur di Xinjiang. Kontrol ketat atas kebebasan berekspresi di media juga sering bikin negara lain mikir dua kali buat berbisnis dengan mereka. Dilema banget nih antara mau juga hubungan ekonomi atau tetap pegang teguh nilai-nilai hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah isu kompetisi teknologi yang gak seimbang. Dominasi Cina dalam teknologi global ini bikin banyak negara khawatir, cuy, terutama soal keamanan. Misalnya nih, teknologi 5G dari Huawei sering banget dituduh bisa dipakai buat mata-mata atau ngancam keamanan nasional. Ini bikin ketegangan baru dalam hubungan internasional, terutama antara Cina dan negara-negara barat. So guys, dengan pengaruh yang begitu luas dan mendalam, Cina ini sudah jadi aktor global yang perannya terus berkembang. Baik dampak positif maupun negatifnya sudah jelas mempengaruhi bagaimana dunia akan berkembang di masa depan. Pertanyaannya adalah gimana kita sebagai masyarakat global bakal menavigasi hubungan dengan Cina? Bisakah kita memanfaatkan peluang yang mereka tawarkan sambil tetap waspada terhadap tantangan yang muncul, coy? Yang pasti, apa yang terjadi di Beijing bukan cuma penting buat rakyat Cina, tapi juga buat kita semua. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan kekuatan ini secara konstruktif, supaya dampak positifnya bisa kita maksimalkan. Sementara dampak negatifnya bisa kita minimalkan, cuy. Karena percaya atau tidak, masa depan dunia mungkin akan sangat dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan yang dibuat di Tiongkok, cuy. Gila banget. Nah, jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. See you, bye-bye. Muah.